kalian berada di tempat yang tepat. Kita nggak sabar nih mau ngasih informasi yang menarik seputar pembelajaran abad 21. Nah, model-modelnya apa saja. Nah, untuk itu berapa lagi ya? Kita panggilkan tamu spesial kita, yaitu Pak Rian. Oke kalian, selamat datang di podcast Ais dan Fadil. Boleh perkenalkan diri ke teman-teman sekalian. Oke, buat penonton semua yang ada di rumah ya, sama Kak Fazil dan Kak Ais juga. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky Fatur Rahman. Saya di sini sebagai guru SMP di SMP Cempaka. Nah, jadi kan di Indonesia ini lagi menghadapi berbagai masalah pendidikan dalam penerapan project based learning. Nah, dari sisi guru ini, kendala utamanya itu kayak susahnya manajemen waktu, keterlibatan CDS juga, sama kurangnya pelatihan. Benar. Nah, kalau lihat dari siswa itu kurang motivasi dan belajar, kurang ketertarikannya, terus dari dia menerima pembelajaran itu mereka susah. Ya. Selain itu juga kurangnya kerjasama antar siswa dan rendahnya motivasi yang menjadi penghambat bagi siswa. Betul. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita mulai dari kalian. Gimana upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dalam penggunaan model pembelajaran abad 21. Nah, mungkin kalau untuk mengatasi masalah yang namanya PJBL atau Project Based Learning, yang namanya Project Based Learning itu kan tidak dilakukan baru selama kurikulum mereka, enggak gitu. Karena PJBL ini sudah ada sejak 2013 atau biasa dikenal itu Kurtilas gitu ya. Sejak kalian waktu sekolah itu kalian mengalami yang namanya Kurtilas kurikulum 2013. Nah, itu kan di situ sudah menerapkan yang namanya PJBL atau intinya itu memberikan siswa itu lebih aktif daripada guru gitu. Dimana siswa ini udah punya bekal dari rumah ya. Ketika dia menghadapi satu materi ya, dia pasti bakal disuruh gurunya H-1 atau H-1 itu untuk mencari materi. Nah, ketika dia sudah memasuki hari H-nya untuk belajar fotosintesis misalnya, dia udah punya bekal dari rumah. Nah, itu yang mungkin kita bisa terapkan di PJBL itu. Nah, kalau untuk model-model pembelajaran di dalam PJBL ini menurut saya ada banyak ya yang sudah saya terapkan juga, dan mungkin ada beberapa yang saya tahu itu kayak kayak snowball, kemudian ada jigsaw, ya, ada juga model pembelajaran window shopping, ya itu sangat seru gitu. Ya menurut saya model-model pembelajaran harus dikembangkan gitu. Iya, biar anak-anak tuh lebih tertarik untuk belajar lagi. Betul. Ya. Jadi bermain sambil belajar. Gitu. Jadi bermain sambil belajar itu bukan berarti kita main doang, tapi belajar juga. Gitu. Dan yang saya terapkan itu biasanya kalau PJBL itu tidak melibatkan suasana kelas, tapi suasana satu sekolah. Jadi kita itu berada di lapangan. Ya. Karena kalau kita berada di kelas untuk menerapkan banyak metode itu suasananya akan boring, sepi gitu, dan itu kelas gerak gitu. Makanya saya biasanya itu memakai lapangan. Jadi belajarnya di luar. Iya. Terus dalam banyaknya model-model tersebut, apa sih rekomendasi yang cocok digunakan atau yang menurut Kak Rian enak gitu dipakai di kelas? Kalau untuk rekomendasi model pembelajaran, mungkin saya akan merekomendasikan dua. Ya. Pertama make match, dan yang kedua itu adalah window shopping. Gitu. Karena make match sama window shopping saya pilih. Mereka itu bisa saling kolaborasi. Ya. Ketika kita menerapkan model pembelajaran window shopping, itu kan dimana siswa itu mengerti materi. Ya, mengerti materi yang harusnya dipelajari ya, yang harusnya mereka belajar gitu. Nah, ketika kita ingin mengukur kemampuan kognitifnya, kemampuan pengetahuannya, itu kita bisa menggunakan match. Jadi biasanya tuh kalau saya jarang mengadakan ulangan harian, jarang. Tapi mengukur kognitif itu dengan cara yaitu dengan model-model pembelajaran seberapa aktif siswa-siswa itu. Ya, soalnya kalau ulangan itu pakai kertas, siswa pasti udah takut banget sih, udah
lulusan semua nih kita langsung keluarin ya. Untuk duluan. Iya, Itu benar. udah model-model lama lah di Iya. kertas, kemudian meja dijarakin itu udah Iya. basi lah istilahnya Iya. kalau sekarang gitu ya. Ya, jadi gimana sih Kak karakteristik dari metode yang Kakak rekomendasi tadi? Yang kedua tadi, Ya. kalau untuk karakteristik itu mungkin yang pertama window shopping ya. Karakteristiknya itu dia melibatkan siswa itu berkolaborasi ya, karena kan yang namanya window shopping itu kita menyiapkan satu buah karton ya, kemudian siswa itu membawa alat-alat hias, alat-alat tulis gitu dari rumah, dan waktu yang saya terapkan itu siswa itu tidak saya suruh membuat materi di sekolah enggak, tapi saya suruh kamu udah punya bekal dari rumah ya, ditulis di kertas, kemudian nanti di sekolah hanya yang hias. Nah itu betul ya, belajar mandiri. Jadi ketika di sekolah dia hanya tinggal nempel dan dia sudah menguasai materinya. Itu kalau model pembelajaran window shopping. Nah kalau untuk make image ya, itu kan dia kayak hanya bermain kartu soal ya, tapi itu seru ya, Kak dan Kak Fajil itu seru. Kalau karakteristik make image itu dia lebih ke nggak kolaborasi, dia lebih ke apa namanya apa ya kita jelasinnya, mencari pasangan itu make image ya. Cuman kalau di sekolahan itu kita lebih ke, kita bukan punya musuh ya istilahnya, kita punya lawan yang, karena saya menjanjikan kepada anak murid saya bahwa yang nilainya paling besar di metode make image ini saya kasih hadiah. Jadi siswa-siswi itu merasa oh ini lawan saya gitu. Nah karena kan yang baris di barisan pertama kalau saya itu menerapkan make image itu saya kasih poin 100. Kemudian yang kedua 90, kemudian yang ketiga 80, berkurang 10 poin gitu. Nah, saya menjadikan kepada siswa-siswi saya ketika dia mendapatkan nilainya yang paling besar, angka poin yang paling besar, itu saya jadikan untuk saya kasih hadiah, ada rewards-nya. Jadi ketika saya menerapkan model pembelajaran make image, itu saya bilang ya cukup seru gitu, karena ya kembali lagi kepada gurunya. Kalau misalnya guru hanya menerapkan satu model pembelajaran tanpa memberi rewards, ya rewards ini menurut saya juga penting, gitu. Karena untuk membangun rasa percaya diri siswa, kemudian juga memotivasi juga, gitu. Nah itu penting rewards. Ya jadi berarti dari dua model itu ya, PKMS sama window shopping itu bisa lihat dia itu student center ya? Iya. Nah terus selanjutnya nih aku mau nanya, apa alasan dari model tersebut tuh dapat mengembangkan 4C? 4C itu apa aja? Ada creativity, ada critical ya, ada critical communication, iya, sama yang terakhir itu ada collaboration. Kalau untuk di model pembelajaran window shopping dulu ya kita bahas. Itu kita bisa mengembangkan yang 4C tadi, tapi yang C pertama kreatif ya. Itu kita bisa mengangkat yang namanya psikomotorik atau keterampilan siswa. Jadi nggak hanya siswa ngerti materi, tapi dia juga terampil ya dalam mengembangkan menghias ya, mengembangkan terus juga menghias yang namanya kertas karton yang tadinya kosong dia hias jadi berwarna, jadi ada materi ya. Kemudian temannya ngelihat ini tidak hanya materi tapi dia juga ada hiasan-hiasan, jadi kan temannya yang melihat juga jadi senang gitu. Nah kemudian juga di dalam model pembelajaran window shopping ya, itu juga bisa melatih yang namanya critical thinking atau kognitif pengetahuannya. Iya, berpikir kritisnya itu bisa terlatih. Karena yang saya pikir tuh ketika kita menerapkan model pembelajaran window shopping, make image, itu critical thinking itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena yang seperti tadi awal saya bilang, model pembelajaran window shopping dan make image itu mereka saling kolaborasian. Kalau saya, iya biasanya saya ngasih materi melalui model pembelajaran window shopping dulu, ya kemudian untuk mengukur critical thinkingnya, mengukur kognitifnya, itu saya menggunakan make image gitu. Nah kalau untuk komunikasi, ya itu kalau untuk komunikasi dua-duanya dari segi komunikasi itu diperlukan ya, karena seperti yang tadi Kak Ais bilang ya,
bahwa make match itu adalah mencari pasangan. Nah, untuk itu kan kita yang satu dapat kartu soal, yang satu dapat kartu jawaban, kita perlu yang ada namanya komunikasi. Nah itu mungkin kalau dari 4 sih itu. Oh jadi kalian ini ngambil dua model pembelajaran atau pemeriksaan ini ya terkait masalah masalah yang udah tadi kita sebutin tuh di awal video. yang project Disebutnya ya P atau PJBL. Tadi ada apa itu Kak? Ada yang pertama itu model pembelajaran window shopping, kemudian yang kedua ada make match. Jangan sampai terbalik, karena kita ngasih materi dulu baru kita komunikasinya. Kolaborasi. Iya, Nah, betul, saling kolaborasi. saling berkaitan di antara dua itu. Nah terus kayak tadi untuk pembelajaran ini kita tuh lebih menekankan pada student center ya. Betul. Udah nggak tradisional itu, udah nggak guru yang benar. Halo. Oh, iya, udah masuk. Iya, saya masuk. Maaf ya kakak-kakak, saya sudah dipanggil ya karena udah boleh masuk. Saya izin pamit ya dari sini ya. Ayo saya duluan ya. Oke, ayo. Iya siap. Oke, semangat Itu juga aja kalian. podcast dari Aizda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kami pamit ya Kak. Sampai jumpa. Maaf ya teman-teman, ketinggalan.